kosakata tunggal. Ini menurut istilah ahli nahwu. Jadi kalau antum dengar kalimat dalam pembahasan nahwu, maka yang diinginkan maksudnya apa? Satu kosakata. Paham ya? Kalau antum dengar kata kalimatun dalam pembahasan nahwu, maka yang diinginkan adalah satu kosakata. Beda dengan kalimatun dalam pembahasan lain. Kalimatun dalam pembahasan lain, dia justru bermakna kalimat sempurna, sebagaimana akan datang di syarah. Nah, jadi dibedakan penggunaannya secara istilah nahwu dan penggunaannya di tempat lain. Penggunaan kalimatun dalam nahwu adalah bermakna satu kosakata, lafzun mufrad, namun di penggunaan lain dia bermakna jumlah mufidah. Taib. Ayo, siapa gilirannya baca? Daniel. Nanti di giliran. Baca coba. الكلمة قول مفرد تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي الاصطلاح على القول المفرد. والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كالرجل وفرس. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل كزيد مكلوب كديز مكلوب زيد. وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس. والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه وذلك أنه زيد فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفرد شيء منها di sini semua cetakan antum Heril Frida Khalil Fridat cetakan siapa antum? Arbia. Coba baca lanjut. إذا أفردت شيء منها لا يدل على شيء مما يدله عليه بخلاف إذا أفرد شيء منها terus مما يدل لا يدل على شيء مما يدله عليه ulang. إذا أفردت شيء منها tidak sesuaikan dengan nuskhan itu. إذا أفرد شيء منها لا يدل على شيء مما يدله عليه بخلاف قولك غلام زيد فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دل على جزء معناه فهذا يسمى مركبا لا مفردا. فإن قلت فلمش
Taib. Coba terjemah syarah. Terjemah syarahnya. Dari Syarah. Tidak ada tulisan syarah di situ. Tidak ada tulisan syarah di matan di kitab itu. Hah? Ada. Iya, terjemah syarah. Bismillah. Al-kalam dalam sebuah bahasa. Kata al-kalimatu. Kalam atau kalimah? Kalimat. Terjemah. Kata adalah dalam sebuah bahasa di atas jumlah yang apa tutlak apa? Terjemah coba. Kata digunakan dalam sebuah bahasa. Secara bahasa. Kata dalam sebuah kata digunakan secara bahasa di atas jumlah yang sempurna. Di atas makna yang sempurna. Gimana itu? Di atas mana jumlah mufidah? Di atas makna jumlah mufidah. Terus seperti kaqoulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sebagai isyarat terus sebagai isyarat ke perkataannya, rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktuh. Dan secara istilah alal qaulil mufradi, di atas perkataan yang tunggal. Apa? Dan secara istilah adalah perkataan yang tunggal. Kata apa kalimat itu digunakan di atas mana al-qaul mufrad. Terus dan yang diinginkan dalam sebuah perkataan adalah karena gitu. Dan diinginkan dengan al-qaul adalah dan yang diinginkan dengan al-qaul adalah lafaz yang menunjukkan atas sebuah makna. Seperti kata rajulin dan farasin. Dan yang diinginkan dalam sebuah lafaz adalah dan yang diinginkan dengan lafaz suara yang mengandung atas sebagian huruf-huruf sama saja atas menunjukkan sebuah makna, seperti kata zaidin am lam yadullu ka daizin, atau yang belum menunjukkan sebuah makna seperti tidak menunjukkan, atau yang tidak menunjukkan sebuah makna seperti kata daizin maklubi zaid dan telah maklub. Apa arti maklub? Dan diubah. Maklub. Qalb. Apa arti qalb? Nggak usah tanya Irsan, nggak usah bikin ganggu saya. Qalaba. Apa artinya? Kobila itu. Qalb apa artinya? Yang muqallibal qulub apa artinya? Muqallib. Kenapa hati dibilang hati? Qalb. Berarti apa? Kebalikan dari terus. Kebalikan dari zaidin. Daiz kebalikan dari zaid. Dan daiz adalah kebalikan dari zaidin. Antum persiapan atau tidak? Saya suruh apa? Sambil terjemah. Terus. Dan sungguh telah dijelaskan bahwasanya
sungguh telah jelas bahwasanya setiap perkataan ada, setiap qaul setiap qaul adalah lafaz, wala akisu, dan tidak akas apa aksu, dan tidak sebaliknya. Baca terjemah Abdul Sawir. Persiapan itu. Persiapan semua, persiapan. Terus. Dan yang diinginkan dengan mufrad apa yang menunjukkan bagiannya pada bagian maknanya, Pada sebagian maknanya. Dan itu contohnya Zaidin. Maka jika bagian-bagiannya dia azzai, yaitu azzai, fa inna jazahu, maka sesungguhnya lanjut, fa inna ajza, maka sesungguhnya bagian-bagiannya itu dia adalah azzai. kan gitu. Fa inna ajzahu, maka sesungguhnya bagian-bagiannya, yaitu zai, ya, dal. Kan bagian-bagian kata zaid maksudnya. Terus, maka sesungguhnya bagian-bagiannya itu yaitu zai dan al-ya dan ad-dal apabila diinginkan apabila telah disendirikan sesuatu darinya, dia tidak menunjukkan pada sesuatu dari apa-apa pada sebagian yang ditunjukkan oleh padanya. Coba idza ufrida, coba baca. Ufrida syai'un minha, jika disendirikan sesuatu darinya. Terus dia tidak menunjukkan Arabnya dulu. La yadullu ala syai'in mimman yadullu mimma yadullu huwa alaih. Apa itu? Maka tidak menunjukkan dengannya darinya apa-apa yang menunjukkan mimma sebagian dari apa-apa yang ditunjukkan oleh huwa. Siapa huwa? Yang ditunjukkan oleh huwa. Siapa itu huwa? Kembali ke mana huwa? Syai'un. Zaid. Jadi kan Zaidun, kalau Zaidun tiga-tiganya menunjukkan apa? Orang. Paham? Kalau dipisah itu huruf-hurufnya zai, ya, dal, maka dia tidak menunjukkan sebagian dari apa yang ditunjukkan oleh kata Zaid. Apa maksudnya? Semua paham ini? Murojaah bersama kan? Paham? Ini Zaidun, kalau tiga-tiganya, tiga huruf ini bergabung menunjukkan apa? Orang. Mulai dari kepala sampai kaki, ya. Kalau dipisah Zai, apakah Zai menunjukkan kepala saja? Ia menunjukkan badannya. Dal menunjukkan kakinya. Atau tidak? Paham? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Zai, ya, dan dal kalau dipisah apakah menunjukkan sebagian dari badan Zaid? Tidak. Idza ufrida, jadi huruf-hurufnya itu kalau dipisah, kan kalau disatukan menunjukkan badan Zaid sempurna dari kepala sampai kaki.
Tapi kalau huruf-hurufnya itu dipisah, la, kalau dicetakan saya, la tadullu ala syai'in mimma yadullu alaih, maka huruf-huruf tersebut tidak menunjukkan atas sesuatu pun sebagian dari yang ditunjukkan oleh Zaid. Tidak menunjukkan sebagian yang ditunjukkan oleh Zaid. Yang ditunjukkan oleh Zaid kan badannya sempurna. Jadi kalau dipisah tidak menunjukkan sebagian dari badan Zaid. Terus dengan bikhilafi qaulik gulamu Zaidin. Apa artinya? Dengan perbedaan ucapanmu, berbeda dengan ucapanmu gulamu Zaidin. Fa inna kulla, maka sesungguhnya seluruh min juz'aihi, dari dua bagiannya, wahuma, dan keduanya, al-gulam dan Zaid, dalla ala juz'in, menunjukkan pada bagian, maknahu, maknanya, fahadha yusamma murakkaban la mufradan, maka ini dinamakan murakkab bukan mufradan. Ya, perhatikan itu, berbeda dengan ucapanmu gulamu Zaidin. Kalau gulamu Zaidin apa artinya? Budaknya Zaid. Gulam menunjukkan budak, Zaid menunjukkan Zaid, orang yang bernama Zaid. Kalau antum bisa gulam sendiri, Zaid sendiri, dia menunjukkan sebagian dari mana maknanya, ya kan? Paham? Kan gulam Zaidin berapa orang? Gulam dan Zaid berapa orang? 2. Kalau antum pisah, gulam apa menunjukkan sebagian dari 2 atau tidak? Menunjukkan ya, sebagian dari 2. Gulam sendiri, Zaid sendiri, kalau dipisah masing-masing menunjukkan sebagian dari 2. Makanya beliau katakan fa inna kullan min juz'aihi, maka sungguhnya setiap dari 2 bagiannya, yaitu gulam dan Zaid, dalun ala juz'i mana, menunjukkan atas sebagian maknanya. Karena gulam menunjukkan sebagian dari 2 orang tadi, dan Zaid juga menunjukkan sebagian. Nah, beda dengan kalimah. Kalau kalimah apa? Kalau kalimah itu kan Zaid kalau bagian-bagian penyusunnya Zaid, yaitu Zai, Ya, dan Dal, dia tidak menunjukkan sebagian maknanya. Paham tadi? Yang tadi Zaidun, satu orang, Zaid sempurna dari kepala sampai kaki. Kalau dipisah Zainya sendiri, Ya-nya sendiri, Dalnya sendiri, itu tidak menunjukkan sebagian dari makna Zaid. Tidak menunjukkan kakinya, Zainya tidak menunjukkan kakinya misalnya. Ya-nya tidak menunjukkan badannya, Dalnya tidak menunjukkan kepalanya, tidak. Beda halnya dengan gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin kalau digabung dia 2 orang, gulam dan Zaid. Kalau dipisah dia menunjukkan sebagian maknanya. Gulam menunjukkan makna budak, Zaid menunjukkan makna orang yang bernama Zaid, tuannya. Paham ya? Nah, itu perbedaan kalam dan murakkab dan mufrad. Perbedaan kalimah dan kalam. Nah, begitu maksudnya. Taib. Tidak ada masalah dilatih lagi. Yang penting persiapan. Tidak ada yang pahami begitu waktu persiapan, ha? Sama-sama persiapan. Untuk terjemah bersama. Untuk terjemah bersama atau tidak? Arham. Terjemah bersama. Paham Ji? Tidak paham Ji maknanya? Nggak saling sharing? Kapan persiapan? Tadi malam atau kemarin? Tidak ada masalah. Tetap begitu, nanti insyaallah
akan berkembang. Nah, memang begitu, awal-awal pasti salah-salah menerjemah. Cuman persiapan, yang penting persiapan, berusaha persiapan. Kalau Daniel persiapan? Hah? Sore sebelum kotoran ada? Coba tidur tapi tidak ada yang coba bangun. Hah? Cari. طيب في اللغة على الجمل المفيدة الجمل عندك أرحم جمل apa itu isim apa kalau disaraf? Mufrad, muthanna, jama'. Jama' apa? Wazan apa? Dia jama' dari apa mufradnya? Mufradnya cek. Hah? Jama'. Jamal di jama' jadi jumal. Jumlatun jamanya jumal. Jumlah fu'la jamanya fu'al. Jama' taksir. Terus bilang jama' taksir sama mufrad lagi. Hah? Jama' taksir. Al-mufidah mufidah isim apa di saraf? Isim fa'il. Dari fi'il ya, kaqoulihi ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Innaha kalimatun huwa qailuha. Isyaratan ila qoulihi rabbirji'un. Rabbirji'uni. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Wa fil istilahi 'ala al-qawlil mufrad. Al-qawl indaka. Coba Azam. Al-qawl majrur jarra ala tayyib al-mufrad. Nah, dia isim maf'ul mufradun afrada yufridu. Isim maf'ulnya mufrad. Nah, na'at wal muradu Abdul Musawwir. Apa i'rabnya al muradu? Mubtada. Isim apa itu dia? Disaraf dari ahsant. Arada yurid murad. Isim fa'ilnya murid. Wal muradu bil qawli al-lafdhu dallu ala ma'nan. Tapi mana khabarnya? Kalau ada khabar sempurna kalimat. Kalau antum berhenti di al-qauli sempurna atau tidak? Coba terjemah. Dengan qaul adalah
Berarti mana khabar? Mana khabar? Hah? Kenapa terlalu jauh? Al-lafzu apa? Al-lafzu. Dia khabar itu cocok adalah, biasanya pakai adalah. Kalau antum berhenti di qaul tidak cocok. Yang diinginkan dengan qaul, coba berhenti. Kira-kira sempurna atau tidak? Tidak kan? Nah, kalau saya bilang yang diinginkan dengan qaul adalah lafaz, nah kan enak. Yang diinginkan dengan qaul adalah lafaz yang menunjukkan sebuah makna. Nah, lafaz khabarnya, ada lu apanya? Naatnya lafaz, naatnya khabar, lafaz yang menunjukkan atas sebuah makna. Ma'nan, hendak Yahya. Ma'nan apa ya Arabnya? Mansub. Kenapa mansub itu? Ma'nan. Apa Arabnya? Majrur. Bukan mansub. Mana tanda jarnya? Nah, kasrah muqaddar. Karena isim apa? Maksur. Mana amin zuhuriha? Ta'adzur. Ma'nan atau makna? Tanwin atau tidak? Tanwin. Bukan alif. Tanis bil alif. Bukan. Alifnya itu untuk perempuan atau bukan? Bukan seperti hubla, kubro, tanis, alif ta'anis atau alif asli? Ya. Ta'anis berarti tidak tanwin. Kalau ta'anis berarti mamnu min as-sarf. Ma'nan. Asal kata isim berapa huruf Yahya? Isim paling banyak sedikit berapa huruf? 2 atau 3? Isim dan fi'il. Isim dan fi'il, dengar. Isim dan fi'il paling sedikit 3 huruf. 3 huruf. Taib. Itu mim selalu tambahan kalau dia mendahului 3 huruf. Paham ya? Paham Arham? Dipelajari di mana itu? Panduan ada di lamhu tarf. Mim kalau berada di depan mendahului 3 huruf, dia pasti tambahan. Berarti alifnya asli atau bukan ya? Asli berarti. Kalau mimnya tambahan berarti alifnya asli karena kan 3 huruf minimalnya. Paham? Abdul Musawir? Paham? Mim kalau berada di depan mendahului 3 huruf. 3 huruf atau lebih, maka dia tambahan. Situ kan dia dahului ain nun alif. Berarti ain nun alif itu asli karena mim tambahan. Sebab isim dan fi'il paling sedikitnya 3. Kalau mim sudah gugur menjadi huruf asli, maka tidak ada kemungkinan lain. Pasti alifnya adalah asli. Kecuali kayak misalnya kubro dari kata kabaro. Berarti alifnya berarti tambahan karena kabaro ini asli. Alifnya pasti tambahan. Kalau ini yang tambahan mimnya, justru mimnya, bukan alifnya. Jadi dia ditanwin ala ma'nan karajulin wa farasin wal muradu bil lafzi as-sautu
as-sautu hendak Umar. Mana mubtada? Al-mushtamilu. Mushtamilu isim apa itu mustamil? Isim fa'il apa madinya? Nah, ishtamala yashtamil. Taib as-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufi huruf indak heril mudhafun ilaih setelah ba'd, setelah kullu, ba'du, qabla, ba'da, ghair, siwa, inda, ma'a. Tulis azam, tulis setelah kullu ini azam supaya mudah. Kullu, ba'du lawannya apa lagi? Ba'da, qabla, apa lagi? Ghair, siwa, apa lagi? Inda, ma'a, baina, tahta, apa lagi? Fauqa, fauqa, amama, dan seterusnya dari nama-nama arah ya. Fauqa, amama, qaddama, wara'a. Baik. Apa lagi? Khalfa. Ini setelahnya apa? Biasanya mudhafun ilaih. Setelah kalimat-kalimat ini biasanya mudhafun ilaih. Yang belum tahu tulis. Untuk memudahkan saja, kapan antum dapat kalimat itu? Berarti setelahnya mudhafun ilaih. Nah, ala ba'dil hurufi sawa'un dalla ala ma'nan ka Zaid am lam yadul. Sawa'un ini banyak yang dihapus di situ. Sawa'un itu sawa'un dia mubtada muakhar. Mukhabar muqaddam maksud saya. Tulis. Sawa'un kalau antum lihat di awal kalimat baru dia rafa, maka dia khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Ini banyak nih, sering berulang. Nanti saya tanya, jangan sampai ada yang lupa. Sawa'un kalau di awal kalimat dan dia rafa, maka dia khabar muqaddam. Timbul pertanyaan, mana mubtadanya yang muakhar? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah. Sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Kata sebagian ulama, sawa'un khabar muqaddam.
Mubtadanya adalah a'anzartahum. A'anzartahum. Ini juga diirab oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Durusul Balaghah. Beliau katakan a'anzartahum itu mubtada. Walaupun hamzah takriri di situ bukan huruf masdariyah, tapi apa yang setelahnya itu dianggap masdar, dianggap isim, dianggap masdar. Hamzah takriri, a'anzartahum. Hamzah istifham apa? Istifham apa namanya? Takriri. A'anzartahum am lam tunzirhum. Paham? Setelah hamzah di ayat, cermati, setelah hamzah di ayat itu adalah mubtada, dia ditakwil ke isim setelah hamzah. Tada makhor. Khabarnya apa? Sawaun. Jadi kalau ayatnya kalau kita takwil berarti maknanya takwil maksudnya kita rubah jadi isim ya. A'anzartahum, engkau memperingati mereka, atau begini, peringatanmu kepada mereka, atau engkau tidak memperingati mereka, itu sama saja. Itu mubtada khabar. Peringatanmu dan tidak adanya peringatanmu kepada mereka sama saja. Paham? Itu mubtada khabar. Peringatanmu atau tidak ada peringatanmu kepada mereka sama saja. Maksudnya mereka tidak akan beriman. Di sini sama, begitu juga. Cuman di sini hamzanya apa? Hamzanya di sini tidak ada dihapus, mahdhuf. Tapi bisa ditahu dari mana? Dari mana? Dari mana bisa ditahu ada hamzah yang hilang di situ? Dari mana? Dari am. Itu digunakan kapan? Ketika didahului hamzah dia. Aja'a Zaidun am amrun, kan begitu. Aja'a Zaidun am amrun. Ketika dihapus tapi ada amnya, itu tidak ada masalah karena sudah dimengerti. Lihat situ. Sawaun adalah alamanan kazaidin am lam yadulla kadaizin. Kan begitu asalnya. Sama saja, apakah menunjukkan atas sebuah mana seperti Zaid atau tidak menunjukkan sebuah mana seperti Daiz. Paham? Makanya antum terjemah begitu pasti nanti. Ada pertanyaan itu. Apakah? Dari mana itu pertanyaan apakah? Dari hamzah yang hilang. Sama saja, apakah menunjukkan sebuah mana atau tidak menunjukkan sebuah mana? Paham ini? Jelas? Yahya? Paham ya? Gimana? Rasan, Umar? Baik. Dari mana mubtadanya? Dihapus. Bukan mubtadanya yang dihapus, hamzanya. Hamzah takrir istifham. Mubtadanya adalah setelah hamzah yang dihapus itu, yaitu dalla ala ma'nan aw lam yadul. Itu dihukumi isim. Dihukumi isim. Muawwal. Baik. Ingat ini ya, arham. Paham? Saya tidak bilang mubtadanya dihapus, hamzanya dihapus. Dengar baik-baik, hamzanya hamzah istifhamnya dihapus sebelum dalla. Asalnya adalla, a-nya dihapus, hamzanya. Adalla ala ma'nan kazaidin am lam yadul.
Setelahnya dalla, setelah al-hamzah berarti dalla. Mulai dari dalla ala ma'nan sampai lam yadul itu semuanya mubtada ditakwil ke isim. Setelah hamzah takriri yang menunjukkan tasawi seperti ini, itu dianggap isim. Paham ini? Iya. Biasa berulang ini, sering kali berulang. Biasanya pakai kana, sawaun kana, sawaun kana, sawaun. Asalnya sawaun akana. Paham ya? Nah, ingat supaya kalau ditanya ulang tidak bingung. Sampai akhir jumlah, sampai akhir. Kadaizin maqlub zaid. Nah, sawa'un adalla ala ma'nan ka zaidin am lam yadul. Kadaizin maqlub zaid. Itu kan kelengkapannya semua. Sebenarnya yang menjadi pokoknya itu adalla ala ma'nan am lam yadul, begitu. Itu pokoknya. Yang lain itu kan contoh saja. Ka zaidin, kadaizin itu contoh saja. Taib, paham ini? Kita lanjut. Sampai mana tadi? Siapa tadi terakhir saya tanya? Umar. Sudah Umar. Sawaun. Sawaun sudah tadi. Kazaidin amlam. Am ini apa? Hairil. Huruf ataf. Ya. Huruf ataf sama dengan au. Tapi dia sering datang setelah hamzah takriri. Hamzah istifham takriri. Ya, makanya contohnya di tuhfa apa? Contohnya di tuhfa. Aja Zaidun am amrun. Kan begitu contohnya di tuhfa. Ya, am lam yadul. Indak tadi siapa? Hairil am huruf ataf murab mabni. Kenapa mabni? Karena dia huruf, karena huruf mabni semua. Anda Khalil yadul. Fil mudhari' majzum bilam. Tanda jazmnya mana sukunnya? Yadul lah di situ. Mana sukunnya? Muqaddar. Iya, ditasdid. Berarti mana sukunnya? Jawabannya apa? Dilihat asalnya sebelum tasdid. Sebelum ditasdid apa? Lam yadlul. Perhatikan. Asalnya sebelum ditasdid apa? Lam yadlul. Lam yadlul. Perhatikan ini supaya anda bingung. Nanti dikasih syubhat sedikit bingung. Katanya dia majzum dengan sukun. Kok di situ di fathah? Asalnya yadlul kan yaf'ul. Ya, yadlulu. Yadlulu asalnya yaf'ulu. Ketika masuk lam jadinya apa? Yadlul. Setelah itu apa yang terjadi? Pembahasan sorof. Ketemu dua huruf sejenis. Kalau ketemu dua huruf sejenis ditasdid. Tapi ini tidak bisa ditasdid ini. Tidak bisa ditasdid kalau berharokat huruf pertama. Karena itu dipindahkan harokatnya ke huruf dal. Jadilah yadul. Ketemulah dua sukun. Ketika ketemu dua sukun, mau diharokati apa dia?
Mau diharokati apa dia? Hah? Kan mau ditasdid tapi sama-sama sukun. Maka diharokati di sini bisa apa kalau di lam hutarf? Hah? Kalau kufiyun apa? Kalau kufiyun semuanya fathah, dhammah, kasrah bisa tiga-tiganya tanpa ada rincian. Kalau basriyun dirinci mereka. Kalau bersama dengan hu, dhamir hu wajib dhammah. Kalau bersama dengan dhamir ha wajib fathah. Kalau tidak bersambung dengan dhamir boleh dhammah, fathah, kasrah. Jadi lam yadulla bisa juga dibaca lam yadullu, bisa juga dibaca lam yadulli. Tapi asalnya lam yadlul, tetap lam yadlul. Itu yadullu, yadulla, yadulli karena harokat apa? Harokat apa namanya tadi ini? Harokat darurat namanya. Lihat. Ini kan sama-sama sukun. Wajib menghindari iltiqa sakinain. Cara menghindarinya dengan tidak mungkin dihapus di sini. Harus harokati. Jadi harokat yang kelihatan itu, harokat yang kelihatan sekarang itu namanya harokat apa? Harokat apa? Harokat darurat. Paham ini? Kalau saya tanya ulang, lam yadulla majzum dengan apa? Sukun. Terus fathahnya apa? Jawab. Harokat darurat ketemu dua sukun. Paham ini? Ingat ini berlaku pada semua fiil mudha'af. Berlaku pada semua fiil mudha'af. Istamadda misalnya. Fiil mudhari'nya yastamiddu. Berarti lam yastamid. Lam yastamidda, lam yastamiddu, lam yastamiddi. Nanti kalau ditanya dia apa tanda jazamnya? Sukun. Dilihat asalnya lam yastamdid, lam yastamdid. Terus fathahnya itu atau dhammah atau kasrah, itu harokat darurat. Makanya buktinya lihat dulu. Buktinya bisa dikasrah. Apakah fiil bisa dikasrah? Tidak bisa kecuali harokat darurat. Lihat. Lam yakun. Ketika ketemu dua sukun apa? Lam yakunillahu. Ya kan? Dikasrah nunnya. Yakun. Padahal fiil. Kenapa boleh? Karena harokat darurat. Paham ini? Jadi itu harokat darurat itu yang kelihatan. Ketika dimasuki penjazam tetap diharokati akhirnya, huruf terakhirnya itu namanya harokat darurat. Ini jarang ini orang tahu. Sudah belajar bertahun-tahun kadang tidak tahu. Padahal ini dasar. Jadi antum cermati pendetailan di ilmu-ilmu dasar supaya kuat pondasinya. Baik. Farro yafirru berarti lam yafirro. Asalnya lam yafrir. Gharra ya gurru lam yagrur. Ghalla yaghullu lam yaghlul. Dan seterusnya. Mana tadi? Lam yadul. Andak arham dalla sawa'un dalla ala ma'nan ka zaidin am lam yadul. Dalla isim fil harf. Fil apa? Fil madi mudhari amr. Mana fa'il? Lihat dulu, jangan panik.
Nah. Lihat dari awal, jangan panik. Apa antum cari? Tidak ada di situ, di buku antum. Kenapa tidak ada? Tidak bisa kembali ke sawah. Panik antum. Lihat terjemah dulu. Tenang orang, tenang. Dari awal itu, yang diinginkan dengan lafal adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Sama saja, apakah dia menunjukkan sebuah makna atau tidak menunjukkan sebuah makna. Siapa dia? Bukan saut, lafal yang kita bicarakan, lafal. Kan yang diinginkan dengan lafal adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Sama saja apakah dia, yaitu lafal itu. Jadi perhatikan yang dibahas, yang dibicarakan apa. Paham ya? Kalau yang di atas kan, yang al-muradu bil qaul, yang diinginkan dengan qaul, berarti yang kita bahas apa? Qaul. Hah? Itu penting itu, memahami seperti itu. Yang diinginkan dengan qaul adalah lafaz yang menunjukkan sebuah makna. Kalau di bawah, yang diinginkan dengan lafaz adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Sama saja, apakah lafadznya itu ada maknanya seperti Zaid, atau lafadznya tidak ada maknanya seperti Daiz. Perhatikan bagaimana kembalinya dhamir menentukan penerjemahan secara mutlak. Coba antum tidak tahu itu kembalinya dhamirnya dallah, pasti antum bingung, apa artinya ini? Ya kan? Coba saya terjemah tanpa menyebutkan kembalinya dhamirnya. Antum dengar, yang diinginkan dengan lafaz adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Sama saja apakah dia menunjukkan mana atau dia tidak menunjukkan mana. Siapa dia? Tapi kalau antum langsung jelaskan, ternyata dia adalah lafaz, dengar lagi, dengar ulang. Mana yang lebih jelas? Yang diinginkan dengan lafaz adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Sama saja apakah lafaz tersebut menunjukkan sebuah makna atau tidak menunjukkan sebuah makna. Lebih jelas yang kedua kan? Kenapa? Karena saya kembalikan ke dhamir, kembalinya dhamir. Penting tidak? Penting sekali. Kalau tidak kasih kembali ke tempat yang benar, kalau tidak kasih kembali ke tempat yang benar, pasti salah arah dalam menerjemah, salah paham. Pasti. Karena itu antum kalau murojaah sama teman, belajar kelompok, hal-hal yang seperti ini, jadi tidak usah terlalu banyak, satu paragraf, tapi detail. Oh ini isyarat ini isyaratnya ke sini, dhamir ini kembali ke sini. Kalau kembali ke sini cocok kita terjemah. Kalau kembali ke sini tidak cocok. Kasih begitu, kasih detail begitu. Tidak usah terlalu jauh. Kita ini satu paragraf saja hari ini. Tapi harus antum detail. Kalau ada mubtada, harus ada khobar. Kita cari mana khobarnya. Kan kemarin saya bilang apa? Terjemah kata per kata, cari i'rabnya. Kan ada, kalau ada mubtada cari khobar. Kalau ada fi'il cari fa'il atau naibul fa'il. Begitu, detail begitu. Enggak usah terlalu banyak. Santai dulu. Kalau sudah terbentuk pondasinya, di situ antum ambil satu lembar, satu halaman, satu lembar, satu hari. Tapi bentuk dulu dasarnya. Paham ini? Bentuk dulu dasarnya. Kerja kelompok begitu nanti. Saling bantu, kira-kira di mana? Kan ada yang sudah banyak kosakatanya, hafalan kosakatanya, supaya tidak terlalu capek buka kamus. Nanti kalau tidak ditahu, baru bersatu cari sama-sama. Paham ya? Aulam yadul, lam yadul sama. Nanti dhamirnya kembali ke mana? Ke lafaz juga. Dhamir
fa'ilnya yadul, huwa mustatir huwa jawazan kembali ke lafaz. Nah, aulam yadul kadaizin maklubi zaid. Maklubi itu dijer. Kenapa dijer? Irsan. Nad dari daiz bisa nad. Kadaiz maklubi zaid. Bisa juga badal, bisa juga nad. Nah, atau atof bayan. Kadaiz maklubi zaid. Seperti daiz yang merupakan kebalikan dari zaid. Daizun itu kebalikan dari zaidun. Jadi kalau zaid dibalik bacanya daiz. Wa qad tabayyana. Anda Daniel. Tabayyana. Apa dia? Apa? Ya. Fil madhi. Tandanya qad. Tanda bahwa dia fi'il adalah qad. Mana fa'il? Perhatikan. Kalau saya tanya fa'il, antum lihat dulu baik-baik. Jumlahnya qad tabayyana anna kulla qawlin lafzun. Ya, ahsan. Jumlah anna itu fa'il. Ingat jumlah anna. Saya pernah sebutkan huruf masdari ada berapa? 5. Anna, lau, kai dan ma. Anna itu huruf masdariyah. Jadi jumlah anna itu dianggap apa? Isim. Paham? Hah? Sama kayak an masuk ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari dianggap apa? Isim masdar kan? Nah. Makanya dia bisa jadi fa'il itu jumlah anna. Karena dia anna itu huruf masdariyah. Jumlahnya itu dianggap isim. Tapi wa qad tabayyana, sungguh telah jelas. Apa yang jelas? Apa yang jelas? Nah, yang jelas adalah bahwa setiap qaul adalah lafaz. Setiap qaul adalah lafaz. Wala yanakisu, tapi tidak sebaliknya. Maksudnya tidak setiap lafaz adalah qaul. Nah, qaul itu kan begini. Nanti sebenarnya nanti diterjemah ini semua. Nanti saya jelaskan. Qaul itu apa? Qaul itu lafaz yang ada maknanya. Jadi kalau antum dengar qaul berarti dia lafaz yang sudah pasti ada maknanya. Kalau antum dengar lafzun, dengar dulu. Lafzun itu ada dua. Ada yang punya makna, ada yang tidak punya makna. Yang punya makna seperti zaidun, yang tidak punya makna seperti daizun. Hah? Berarti setiap qaul sudah pasti lafzun, tapi tidak setiap lafzun adalah qaul. Kenapa? Karena tidak setiap lafaz punya makna. Sementara qaul sudah pasti punya makna. Berarti tidak setiap lafaz adalah qaul. Tapi setiap qaul adalah lafaz. Taib. Ini permainan pikiran ini. Azam, apa anna? Amalannya anna. Atau anna dulu, isim fil harf anna. Inna dan saudaranya anna. Isim fil harf. Berarti mabni, tidak ada mahalnya. Apa amalannya anna? Ahsant. Mana isimnya, mana khabarnya? Cari yang mansub, kan manasab isi bantu bilang rafa khabar. Mana yang rafa, mana yang nasab, mana yang khabar, mana isimnya, mana khabarnya? Khabarnya qaul khabar. Setelah kulla itu apa tadi di babon ya? Setelah kulla apa? Mudhafun ilaih kan? Berarti tidak mungkin khabar dia mudhafun ilaih. Coba baca.
Qad tabayyana. Baca. Anna qaulin lafzun. Apa itu lafzun? Kabarnya. Baca dulu. Sesungguhnya telah jelas bahwa setiap qaul adalah lafaz. Itu kan khabar. Adalah itu khabar. Setiap qaul adalah lafaz. Jelas ya? Yang lainnya? Wala yanakis. Enggak Abdul Musawir. Yanakis. Fi'il mudhari wazan in fa'ala yanfa'il. Ahsant. In fa'ala yanfa'il. Yanakis. Cari apa dia? Mana fa'ilnya? Kembali ke wala yanakisu. Kembali ke mana itu? Apa yang kita bicarakan? Katanya setiap lafaz adalah, setiap qaul adalah lafaz, tapi tidak sebaliknya. Kembali ke jumlah itu, jumlah tidak setiap lafaz setiap lafaz adalah setiap qaul adalah lafaz, tapi tidak sebaliknya. Maksudnya tidak setiap lafaz adalah qaul. Jumlahanna, kembali ke jumlahanna itu. Wala yanakisu, dan dia tidak terbalik. Maksudnya antum tidak boleh balik anna kulla lafzin qaulun, begitu. Anna kulla lafzin qaulun. Jadi kembalinya. Nah, wal muradu atau yanakisu. Kenapa rafa? Kenapa rafa? Itulah apa? Nafi, bukan nahi. Iya. Wal muradu bil mufradi ma la yadul juz'uhu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i mana. Hendak Yahya. Wal muradu mana khabarnya? Mana khabarnya? Cari khabarnya. Dan yang diinginkan dengan mufrad, mana khabarnya? Dan yang diinginkan dengan mufrad adalah apa-apa yang tidak menunjukkan, apa-apa yang sebagiannya tidak menunjukkan atas sebagian maknanya. Lihat yang khobar, pembahasan khobar. Khobar itu di jurumi apa? Dengannya sempurna makna mubtada. Coba cari yang dengannya sempurna makna mubtada. Mulai dari ma. Khobarnya mulai dari ma. Kan antum terjemah begini. Yang diinginkan dengan mufrad adalah apa-apa. Setelah adalah itu biasanya khabar. Yang diinginkan dengan mufrad adalah apa-apa yang sebagiannya tidak menunjukkan atas sebagian maknanya. Nanti la yadullu andaka Umar. La yadullu mana fa'il? Perhatikan dulu Umar. Juz'uhu adalah fa'ilnya. Hu-nya nanti kembali ke ma. Kembali ke ma. Yang lain perhatikan ya. Kalau ditanya temannya perhatikan juga jawabannya. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ma'nahu indak khairil. Ma'na mudhafun ilai ahsant. Hu-nya makna mudhafun ilaih, majrur, tanda jarnya apa? Kasrah muqaddar, si maksur.
Hunya fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik. Wadzalika. Nah, kalau antum kerjasama ini, dzalika ini kembali ke mana? Kembali ke mana? Dan demikian itu kembali ke jumlah tadi, ma la yadullu juz'uhu ala juz'i mana. Dia jelaskan apa itu? Kan ini apa-apa yang tidak sebagiannya tidak menunjukkan atas sebagian maknanya. Kira-kira perlu dijelaskan ini kalimat atau tidak? Hah? Dia bilang sebagiannya tidak menunjukkan sebagian maknanya. Ini kalimat perlu dijelaskan atau tidak? Perlu dijelaskan. Makanya dia jelaskan wadzalika, demikian itu semisal Zaid. Dicontohkan baru bisa dijelaskan itu kalimat tadi. Demikian itu wadzalika nahwu. Dzalika di situ apa? Mubtada fi mahalli raf'in mubtada. Khabarnya nahwu. Wadzalika nahwu Zaidin. Demikian itu adalah semisal Zaid. Maksudnya sebagiannya tidak menunjukkan sebagian maknanya, itu adalah semisal Zaid. Fa inna ajza'ahu wa hiya zai wal ya wad dal idza ufridat la tadullu ala syai'in mimma yadullu alaih. Inna hendak ya Khalil, inna mana khabarnya? Isimnya dan khabarnya mana? Kabarnya lihat dulu maknanya, terjemahannya secara sempurna. Jangan terburu-buru tebak. Mana kabarnya? Hiya. Hiya itu kembali ke mana? Kalau antum bilang dia khabar, wa hiya zai wal ya wad dal, berarti sampai di situ sempurna kalimat. Coba saya terjemah. Sesungguhnya bagian-bagiannya, yaitu bagian-bagian Zaid. Sesungguhnya bagian-bagian Zaid, yaitu zai, ya dan dal. Saya berhenti di situ. Sempurna? Sempurna atau tidak Khalil? Nah, berarti bukan itu. Cari yang lain. Yang terjemahannya itu sudah sempurna kalau dia berhenti di situ. Khabarnya itu adalah apa? Idza. Khabarnya adalah idza dan jumlah setelahnya. Idza itu apa? Dzaraf. Bisa jadi khabar atau tidak? Bisa jadi khabar dzaraf. Dzaraf bisa jadi khabar. Sesungguhnya bagian-bagian Zaid, yaitu huruf zai, ya dan dal, adalah apabila disendirikan maka tidak menunjukkan atas sebagian dari apa-apa yang ditunjukkan oleh Zaid. Jadi idza itu kali dia dzaraf tapi terkandung dalamnya makna syah. Perhatikan dulu supaya antum pahami ini. Kenapa khabarnya panjang mulai dari idza sampai mimma yadullu alaih. Karena begini. Idza itu dzaraf tapi terkandung makna syarat. Namanya syarat butuh apa? Fi'il syarat dan jawaban syarat. Makanya panjang. Kalau syarat berdiri sendiri sempurna atau tidak? Tidak bisa. Sama begini. Sama isim mausul berdiri sendiri kalau tidak ada silatul mausulnya. Bisa dipahami atau tidak? Tidak bisa. Ini juga perlu diketahui. Kadang isim mausul jadi khobar. Tapi ketika isim mausul jadi khobar, itu dia akan satu rangkaian dengan silatul mausulnya.
Tidak bisa dipisah. Kalau dipisah tidak akan sempurna mana. Begitu pula ketika idza menjadi khobar, dia sudah satu rangkaian dengan fi'il syarat dan jawaban syarat. Bisa ya? Hah? Semuanya ini. Paham semua ya? Sudah satu rangkaian itu. Khobarnya mulai dari idza, fi'il syaratnya kan ufridat. Idza ufridat, khobar fi'il syaratnya, jawaban syaratnya la yadul. Jawaban syaratnya la yadul. Nah, atau la tadul di sini. Adapun setelahnya itu jar majrur semuanya terikat pada tadul. Bi khilafi qaulika ghulamu zaidin. Fa inna kullan min juz'aihi wa humal ghulam wa zaid dalun ala juz'i ma'na. Arham indak. Fa inna kullan, mana isim dan khabarnya inna? Tanggung jawab. Coba terjemah. Dua bagiannya. Berhenti di situ. Khabarannya antum bilang yang itu kan? Khabarnya itu antum bilang. Berarti benar atau tidak ucapan antum? Tidak benar. Cari sendiri. Antum bilang sendiri tidak benar. Coba cari. Maka setiap dari dua bagiannya bukan, gulam itu khabarnya huma mubtada lagi, khabarnya al-gulam wa zaid. Itu huma al-gulam wa zaid itu kalimat sisipan itu. Coba hilangkan. Coba jangan anggap dia. Kalimat sisipan itu tandanya bahwa dia kalimat sisipan kalau antum hilangkan. Kalau antum hilangkan kalimatnya tetap sempurna. Fa inna kullan min juz'aihi. Mana kabarnya berarti? Mana Yahya? Dalun, ahsan, dalun, arham. Dalun khabarnya. Al-ghulam wa zaidun itu khabarnya humal ghulam wa zaidun. Itu atau wa zaidin. Humal ghulam wa zaidin itu kalimat sisipan. Jadi begini. Sesungguhnya setiap dari dua bagiannya, apa dua bagian itu? Dia jelaskan dulu dua bagian itu. Yaitu dua bagian itu adalah ghulam dan zaid. Setelah itu baru dia sebut kelanjutannya. Dalun. Coba antum hapus arham wa humal ghulamu wa zaidin. Antum hapus itu. Terus antum baca apa? Fa inna kullan itu kan jelas. Fa inna kullan min juz'aihi dalun ala juz'i ma'nahu. Sesungguhnya setiap dari dua bagiannya adalah menunjukkan sebagian maknanya. Fahada yusamma murakkaban. Yusamma irsan. Yusamma mana naibul fa'il. Kembali ke hada. Murakkaban maf'ulun bihi. Tsani asalnya, tapi sekarang kan cuma satu. Maf'ulun bih. Asalnya maf'ulun bih kedua, cuman sekarang dia maf'ulun bihinya sisa satu. Sebab satunya lagi sudah jadi naibul fa'il. Taib. La mufradan. Daniel, mufradan. Kenapa dia mansub? Fahada yusamma murakkaban la mufradan. Bismillah tidak ditanwin Daniel. La apa di sini Daniel? La nafi. Ya la nafi tapi la apa?
Huruf apa? Huruf ataf dan ini. Hah? Nah, ingat. Memang jarang sering ini dilupa lah ini. Dikira bukan huruf ataf. Illa huruf ataf mufradan berarti ataf ke sudah dulu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, persiapan itu